Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bisa gemparkan publik, semuanya bisa kaget. Pemilu Presiden 2024 diulang jadi permintaan relawan Ganjar Mahfud. Ini fakta mengejutkannya. Tonton video ini sampai selesai dan tuntas, kamu akan dibuat syok dan terkaget-kaget mendengarnya. Tonton dengan teliti agar tidak salah paham. Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, Mahasiswa, dan Masyarakat AIPIL mendesak Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU RI, untuk menggelar ulang pencoblosan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Hal itu mendasar atas banyaknya fenomena dugaan kecurangan yang terjadi. Meminta kepada KPU yang dibentuk kemudian oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jurdil. Ujar juru bicara Forum Komunikasi Relawan Ganjar Mahfud, Mahasiswa, dan Masyarakat AIPIL Haposan Situmorang saat konferensi pers, Minggu 18/2/2024. Haposan juga menilai dugaan kecurangan pemilu 2024 telah dilakukan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Alhasil menurutnya, menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, capres-cawapres. Fenomena tersebut dinilainya telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan negara. Atas dasar itu, ia bersama dengan puluhan relawan Ganjar Mahfud menolak hasil pemilu 2024, menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari yang diwarnai dengan kecurangan, kata Haposan. Mereka juga meminta kepada pemerintah pusat untuk mengganti Komisioner KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu saat ini. Relawan Ganjar Mahfud juga turut menyoroti selebrasi yang dilakukan oleh salah satu capres-cawapres yang diklaim telah menang berdasarkan quick count. Padahal, kata Haposan, di sisi lain KPU belum secara resmi mengumumkan hasil pencoblosan. Memprotes keras deklarasi kemenangan paslon 02 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan quick count, sedangkan KPU belum menetapkan pemenang Pilpres berdasarkan perolehan suara terbanyak. Hal ini secara nyata-nyata telah menggiring opini masyarakat luas yang dapat menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, terang Haposan. Meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon 02 atas deklarasi kemenangan dimaksud. Sambungnya, relawan Capres 03 itu juga meminta kepada agar mendiskualifikasi pasangan Capres-Cawapres, sebagaimana yang sempat dinyatakan terbukti bersalah oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pernyataan sangat nekat dan berani Anies Baswedan soal kecurangan pemilu presiden 2024. Anies yang ditemui di FKUI Salemba mengatakan KPU harus serius menyikapi dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Sebab, semua laporan mengenai masalah yang terjadi di lapangan perlu ditanggapi. Salah satu indikasi demokrasi baik itu adalah pemilu yang bersih kemudian jujur. Ya, kalau ada kekurangan-kekurangan, harus ditindaklanjuti, harus dilakukan langkah-langkah untuk memastikan setiap suara rakyat itu terhitung dan semua aspirasi sesuai dikalkulasi ya, kata dia. Setelah itu, Komisi Pemilihan Umum, KPU, merespons permintaan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan agar laporan kecurangan dalam pemilu 2024 ditangani serius. Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik, mengatakan Bawaslu merupakan lembaga yang diberi kewenangan atributif untuk menangani dugaan pelanggaran dalam pemilu 2024. Menurut dia, hal itu diatur dalam Pasal 462 UU Nomor 7 Tahun 2017. Di dalamnya, KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu paling lama 3 hari. Selain itu, ada juga Pasal 475 Ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang KPU wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Bawaslu selaku lembaga yang diberi kewenangan atributif oleh UU Pemilu pasti akan menangani dugaan pelanggaran pelaksanaan aturan pemilu dalam pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara, kata Idam dikutip dari Detikcom.
Lebih lanjut, Idham mengatakan KPU telah menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pemilu 2024. Salah satunya melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang. Itu sebagai bukti bahwa KPU berkomitmen melaksanakan aturan teknis pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana diatur di dalam UU Pemilu, ia menuturkan. Bisa bikin semuanya terpana, Ganjar Pranowo sebut belum merasakan kekalahan pemilu meski di quick count. Kalah telak dari Prabowo Gibran. Calon Presiden, Capres, nomor urut 3. Ganjar Pranowo menegaskan belum melihat kekalahan dalam Pilpres 2024. Menurutnya, penghitungan suara real count KPU RI saat ini masih terus berlanjut. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat mengunjungi rumah Butet Kartarejasa di Bantul, Yogyakarta, Sabtu, September. Ia menegaskan KPU RI belum mengumumkan secara resmi pemenang Pilpres 2024. Wow, ini bukan cerita ikhlas atau tidak. 1. Penghitungan belum selesai, belum ada kan? Aturan kita kan menunggu pengumuman KPU kira-kira 35 hari setelah penghitungan, berarti kira-kira 30 Maret. Kita tunggu saja, kata Ganjar. Dikutip Minggu 18.2. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu masih optimistis dengan perolehan suara pada Pilpres 2024. Ia mengutarakan pihaknya juga tengah menghitung secara internal keseluruhan suara pada Pilpres 2024. Saya kira semua masih akan berjalan. Pasti masing-masing paslon akan mengumpulkan rekap sewatu juga belum 100%. Menurut saya biasa saja, ucap Ganjar. Oleh karena itu, Ganjar menekankan dirinya belum melihat adanya kekalahan pada Pesta Demokrasi 2024. Ganjar pun meminta pendukungnya mengikuti proses yang sedang berjalan saat ini. Saya belum melihat kekalahan, yang belum ada adalah rekapnya, pungkasnya. Sebagaimana diketahui, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mendapat suara paling rendah pada Pilpres 2024. Berdasarkan hasil real count KPU RI, pada Minggu 18.2, Ganjar Mahfud hanya mendapat suara 17,57% secara nasional. Ganjar Mahfud menempati urutan bontot dari dua rivalnya. Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka paling unggul dengan meraih suara 57,95%. Disusul pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,48%. Sirekap KPU, perbedaan data, munculkan dugaan kecurangan, perlukah penghitungan secara elektronik dihentikan? Komisi Pemilihan Umum diminta menghentikan proses penghitungan suara elektronik Sirekap karena memicu spekulasi dugaan penggelembungan suara ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Kaka Suminta mengatakan jika KPU serius mau menggunakan Sirekap, maka semestinya sistem penghitungan dari Sirekap selesai pada waktu yang sama saat tempat pemungutan suara ditutup. Tapi yang terjadi, kata Kakak, hingga Jumat 16/2 pukul 17.30, progres penghitungan suara Sirekap untuk Pilpres masih 49%. Ketua KPU Hashim Asy'ari meminta maaf kepada publik atas kekurangan aplikasi Sirekap. Dia membuat klaim kalaupun ada kekeliruan konversi, itu terjadi tanpa unsur kesengajaan. Adapun pakar digital menilai KPU memaksakan penggunaan sistem Sirekap yang belum sempurna. Lembaga analis media sosial Drone Emprit menyebut percakapan tentang Sirekap menjadi topik yang paling tinggi dibicarakan oleh warganet di media sosial X pada Jumat 16/2. Percakapan yang mencuat terkait kelemahan Sirekap. Salah satunya adalah kekeliruan input data jumlah suara di sebuah TPS di Lampung yang menimbulkan kehebohan dan menurunkan kepercayaan pada Sirekap milik KPU. Sentimen percakapan terkait Sirekap di X terpantau sangat negatif. Sebanyak 85% dan positif hanya 7%, kata pendiri Drone Emprit, Ismail Fahmi. Narasi negatif itu, sambungnya, berkembang menjadi dugaan kecurangan.
Warganet menduga adanya unsur kesengajaan dalam perubahan data di Sirekap untuk memenangkan paslon tertentu. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap legitimasi penyelenggara pemilu. Ada juga narasi yang menyindir Sirekap tak sebaik aplikasi lain seperti pinjaman online atau pinjol. Warganet merasa Sirekap kalah bagus dalam hal fungsional dan keandalan. Netizen juga merasa KPU tidak kompeten dalam mengelola data pemilu, tidak transparan dalam menampilkan data pemilu dan merasa bahwa data yang ditampilkan tidak dapat dipercaya, kata Ismail. Kekhawatiran soal keamanan aplikasi Sirekap juga disinggung warganet karena adanya potensi backdoor atau celah keamanan oleh peretas.